Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Ketika Iman Tetap Berdiri Tanpa Bukti. Mari kita membaca Roma pasal 4 ayat 18-19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk Roma 4 ayat 18-19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ia tidak menjadi lemah dalam imannya, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena ia telah berumur kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tidak sekedar belajar tentang iman, tetapi kita diundang untuk berdiri dalam iman, meskipun bukti di depan mata tidak mendukung. Banyak orang percaya berkata mereka beriman, tetapi ketika bukti hilang, ketika doa belum dijawab, ketika keadaan tidak berubah, di situ baru terlihat apakah iman kita benar-benar bergantung pada janji Tuhan atau bergantung pada situasi. Abraham menjadi teladan bukan karena dia punya bukti, tetapi karena dia memilih percaya walau bukti tidak ada. Mari kita membuka hati, membiarkan Roh Kudus berbicara dan menerima kekuatan baru untuk berjalan dalam iman yang kokoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, iman tidak mengandalkan bukti tetapi janji. Abraham percaya bukan karena keadaan memungkinkan, tetapi karena Tuhan berfirman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan optimisme. Optimisme bersumber dari perasaan. Iman bersumber dari janji Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Janji ini diberikan sebelum ada bukti, sebelum Ishak lahir, bahkan sebelum Sarah mengandung. Manusia sering berkata, kalau aku melihat, aku percaya. Tetapi Tuhan berkata, percayalah maka engkau akan melihat. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iman yang sejati tidak berkata, buktikan dulu Tuhan. Iman sejati berkata, engkau sudah berfirman, itu sudah cukup. Mari kita mendeklarasikan iman.
Aku percaya bukan karena aku melihat, tetapi karena Tuhan berfirman. Poin yang kedua, iman mengakui fakta, tapi tidak takluk pada fakta. Abraham tidak hidup dalam penyangkalan. Abraham tahu tubuhnya tua dan Sarah mandul. Roma 4 ayat 19. Ia tidak menjadi lemah dalam imannya, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham tahu realita, tetapi Abraham tidak membiarkan realita membungkam imannya. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman bukan mengabaikan kenyataan, melainkan menempatkan realita rohani di atas fakta fisik. Fakta berkata tidak mungkin. Iman berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang menjadi persoalan bukan apakah situasimu mungkin berubah, tetapi apakah engkau masih percaya walaupun belum berubah. Deklarasi iman. Keadaan bukan alasanku percaya. Janji Tuhan alasanku bertahan. Poin yang ketiga, iman bertahan sampai penggenapan. Waktu adalah ujian terbesar dari iman. Abraham menunggu bertahun-tahun sebelum Ishak lahir, tetapi ia tetap percaya. Kejadian 21 ayat 1-2 berkata, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu yang ditetapkan seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Tuhan bukan hanya memberi janji, tetapi Tuhan menetapi janji. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Ketika Tuhan sudah berfirman, itu bukan proposal, tetapi satu kepastian. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Deklarasi iman pada saat ini adalah Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Poin yang keempat, iman memandang kepada pribadi bukan keadaan. Fokus menentukan kekuatan iman. Kalau fokus pada situasi, iman melemah. Kalau fokus pada Tuhan, maka iman bangkit. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Abraham tidak fokus pada tubuhnya, dia fokus pada Yesus, pada Tuhan Allah yang berjanji. Roma 4 ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, deklarasi iman kita, imanku bertumpu pada Tuhan yang berjanji, bukan pada apa yang mata lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pelayanan saudara tidak dihargai, tetaplah percaya. Ketika doa saudara belum dijawab, tetap percaya. Ketika keadaan makin memburuk, tetaplah percaya. Ketika apa yang Tuhan janjikan belum terlihat,
sekali lagi tetaplah percaya. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, iman tidak perlu pembelaan karena waktu akan membuktikan Allah setia. Hari ini kita meneguhkan iman kita. Jika Tuhan berkata, maka terjadi. Kalau Tuhan berjanji, maka Dia pasti menggenapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan iman kami. Ajari kami percaya bukan karena bukti, tetapi karena Engkau berfirman. Kuatkan hati kami untuk bertahan sampai janji-Mu digenapi. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Terpujilah Tuhan. Biarlah kiranya berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan pengentaran dan pembelaan Al-Rohul Kudus menjadi bahagianmu dari sekarang besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.